6 tuntutan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat KKN, dan pendekatan politik ekstrim terhadap jumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi diyakini telah bekerja sama dengan oligarki hitam melakukan kejahatan luar biasa. Kategori State Corporate Crime atau SCC secara terstruktur, sistematik, masif, brutal, dan amoral, sehingga telah merusak berbagai sendi kehidupan berbangsa dan bernegara secara sosial, politik, ekonomi, keuangan, keamanan, pertahanan, lingkungan, dan lain-lain. Sebagian besar kejahatan kategori SCC atau State Corporate Crime, rezim Jokowi sejauh ini belum diproses sesuai hukum yang berlaku. Bahkan sebagian praktek kejahatan warisan Jokowi lainnya masih berlangsung dan pelakunya pun malah dipertahankan menjadi anggota kabinet merah putih. Kami menilai pemerintahan Prabowo saat ini sangat dipengaruhi dan dikendalikan Jokowi, sehingga berbagai tekad dan agenda perbaikan penyelenggaraan negara, terutama misi Prabowo dalam asmasta termasuk pemberantasan korupsi, sehingga Antartika berjalan di tempat dan layak disebut retorika aman-aman. Padahal laku kejahatan SCC dapat dianggap musuh rakyat, negara, dan kemanusiaan, sehingga layak dihukum mati. Sehubungan dengan hal di atas, kami menuntut agar 1. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap dan mengadili mantan Presiden Jokowi dan sejumlah menteri kabinet Jokowi terindikasi korupsi, KKN seperti Nadiem Makarim, Yakut, Khalil Nurmas, Budi Karya Sumadi, dan lain-lain. Lanjutkan, Pak. Kedua, Presiden Prabowo meresapel kabinet merah putih dari menteri-menteri terindikasi KKN dan menjadi anggota geng Solo seperti Airlangga Hartarto, Zulkifli Hasan, Bahlil Nahardaya, Budi Gunadi Sadikin, Erick Thohir, Luhut bin Sarpanjaitan, Sakti Wahyu Trenggono, Listio Sigit Prabowo, dan lain-lain. 3. Pemerintah, KPK, Kejagung, dan Polri menangkap, mengadili, dan menyita aset sejumlah konglomerat hitam pelaku SCC seperti Aguan, Antoni Saleh, Tommy Wiranto, Michael Wijaya, Pribadi Thohir, dan lain-lain. 4. Pemerintah, DPR, dan BPK melakukan fungsi pengawasan dan audit investigatif, pengelolaan dan pelaksanaan APBN, utang negara, silpa, korupsi BUMN, IKN, kereta cepat Bandung Jakarta, PXN, Bos Medan, dan lain-lain. Lanjut. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel ini yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan-tanggapan para netizen ataupun orang-orang di video-video kita sebelumnya. Jadi teman-teman, di sini ada yang menyatakan bahwasanya usut tuntas semua korupsi, semoga Indonesia lebih baik dan rakyat tidak akan menjerit-jerit lagi.
Kembalikan uang negara yang dikorupsikan dan negara harus mengelolanya dengan benar demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Jangan sampai dimanipulasi oleh pejabat yang berwenang agar rakyat Indonesia tidak sengsara dan segera dibuka lapangan kerja bagi sarjana-sarjana sudah lama menganggur. Semoga Pak Presiden memantau sikon rakyat saat ini akibat ekonomi dan gejolak sosial politik yang memanas. Sudah 80 tahun rakyat ditipu terus sama pemerintah. Indonesia yang kaya raya hanya dinikmati pejabat-pejabatnya dan kroni-kroninya rakyat dipajakin terus-menerus. Jokowi mahasiswa paling membanggakan bagi UGM karena donaturnya paling besar, paling banyak dan sangat membanggakan bagi orang-orang yang zolim. Bayangkan semua hasil curian mereka masuk ke kas negara, betapa kaya rayanya negeri kita ini. Hanya mahasiswa yang bisa diandalkan untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Uang negara ada di Kementerian Keuangan, bro. Bukan disimpan di banker, kelihatan kayanya. Gak apa-apa kalau kaya asal hasil keringat sendiri, tetapi ini adalah hasil korupsi. Akibat sewenang-wenang selagi menjabat, terhina setelahnya, Allah tidak tidur, semua perbuatan bakal ada balasannya nanti di akhirat. Mahasiswa pun tahu bila Presiden Prabowo masih disetting oleh Joko Widodo, semoga segera sadar, insyaf dan taubat untuk menjadi macan sejati, bukan sirkus atau ternak Mulyono. Sekarang hanya BM yang bisa diandalkan rakyat. Mahasiswa rakyat bergerak demi negara ini biar dijual oleh penjabat-penjabat yang tak bertanggung jawab. Mahasiswa bergerak bukan karena negara, tapi karena duit. Jadi, habiskan duit yang mendanai kalian ya, tapi jangan bikin rusak tempat umum. Ayo saudara-saudaraku, kita bersatu untuk tegakkan keadilan dan kebenaran demi negara kesatuan Republik Indonesia kita yang kita cintai. Kalau BM, saya percaya jujur apa adanya untuk membela rakyat kecil. Ayo mahasiswa, tetap semangat. Hidup mahasiswa, suarakan terus kebenaran karena kuping para penguasa zolim udah budek, tertutup jabatan dan materi. Sejarah buruk buat negara Republik Indonesia, presiden terkorupsi harus dipenjarakan, dimiskinkan, makjulkan juga si Gibran. Setuju sekali apabila usus tuntas korupsi Jokowi dan kroni-kroninya agar ekonomi Indonesia pulih dan rakyat tidak menjerit akibat ulah Jokowi dan kroni-kroninya. Undang-undang perampasan aset koruptor, segera sahkan wahai para dewan. Dengarkan jerit tangis rakyat yang tertindas, janganlah dengan suara para koruptor. Mantap, jangan dikasih kendor, terus semangat untuk kebenaran dan keadilan demi berkelanjutan anak cucu kita di masa yang akan datang. Siapapun juga oknum pejabat yang korupsi harus diusut dan diproses hukum dan tidak ada yang kebal hukum di negara ini. Cepat tahan dan penjarakan Jokowi biar rakyat senang dan aman. Jangan tajam ke bawah, ke atas juga bisa tajam. Itulah hukum yang berjalan adil dan makmur. Ayo BM mahasiswa turun dan bersatu adili Jokowi dan termul-termulnya kita rakyat udah muak dengan kegaduhan seperti ini. Adili saja Jokowi yang membuat 10 tahun Indonesia dibikin rusak dan isinya pun juga berantakan. Pasca COVID, perekonomian di seluruh dunia memang berantakan. Kondisi perekonomian di Indonesia paling bagus. Si Jokowi memang pembawa sial, harus diadili dan dimasukin ke penjara. Kok bisa-bisa ya Pak Jokowi gak amanah, gak takut mati apa? Tiap hari makan uang haram dan membuat kebohongan-kebohongan sampai berani korupsi. Semoga semua yang menyuarakan kebenaran dilindungi Tuhan dari mara bahaya. Betapa susahnya rakyat negara kesatuan ini hanya mengurus pemerintah. Kapan lagi pemerintah mengurus? Rakyat dan pemerintah tindas sampai kandas. Pak Prabowo, Presiden kami, Republik Indonesia, tegaslah Pak. Kita bangun negara kita ini. Cintai ini Pak. Sehat selalu Presidenku. Semoga terus-menerus akan membela keadilan dan kebenaran. Seret rektor dan dosen fakultas UGM yang sudah bersekutu, merusak dan melecehkan pendidikan di negeri ini sudah diperjualbelikan oleh oknum, segera adili, jangan diberi ruang untuk lolos.
Mantap Pak, teruskan perjuangan ketidakadilan dan kebenaran agar tidak ada lagi kebohongan selama 10 tahun. Adili saja Jokowi jika memang dia benar-benar salah. Penindasan penguasaan tertinggi diawali dari institusi pendidikan bernama UGM akibat ulah dari rektor UGM. Kita juga berdoa untuk mahasiswa-mahasiswa BM supaya mereka bisa mengusut tuntas tikus-tikus berdasi kagak punya malu, nyuri untuk hidup gemerlapnya di dunia, dan tidak memperdulikan rakyat ataupun orang banyak ataupun rakyat. Komentar Said Didu itu benar, Jokowi membuat skenario politik berawal dari pendidikan untuk merusak NKRI, khususnya merusak cara berpikir generasi muda. Untuk menjadi pejabat tidak perlu capek-capek, sekolah ataupun kuliah. Cukup dengan beli ijazah palsu atau aspal, sudah bisa jadi pejabat. Berdasarkan info di media, Jokowi pun juga tidak pernah kuliah. Bisa mendapatkan ijazah dan Gibran juga pun lulusan SMP bisa jadi wakil presiden. Jika skenario politik seperti ini tidak diberantas atau dimusnahkan, generasi muda dan dunia pendidikan yang akan datang berpotensi bisa rusak. Bila sudah ditangkap dan disidangkan, siapapun yang menutupi Jokowi, termasuk Ovalia, tangkap sebab sudah bersaksi palsu dan membenarkan kepalsuan ijazah, teman-teman. Seret saja pun Jokowi secepatnya untuk mempertanggungjawabkan semua kebijakan-kebijakannya. Negeri ini dirusaknya selama 10 tahun. Jokowi membiarkan rakyat pejabat korupsi, maka harus diadili dan dihukum seberat-beratnya. Pemerintah ngapain ngelindungi koruptor dan perusak negara? Sudah, tangkap saja dan adili supaya nggak selalu bikin gaduh. Jokowi memang wajib didemo besar-besaran, biar dia tahu diri dan negeri ini bukan miliknya. Dibiarkan lihat sendiri kelakuannya semakin kurang ajar. Kembalikan pajak kendaraan ke semula, apa itu option? Hanya mencekik rakyat saja, penarik pajak yang menikmati. Pramono, salam kenal semua dari disiplin Pramono. Kita akan berdoa bersama supaya segala keadilan dan kebenaran akan segera Apa itu option? Hanya mencekik rakyat saja, penarik pajak yang menikmati. Pramono, salam kenal semua dari disiplin Pramono. Kita akan berdoa bersama supaya segala keadilan dan kebenaran akan segera tertuntaskan. Hukum alam berlaku, kebohongan tidak selamanya aman. Suatu saat tetap terbongkar, ketahuan ijazahnya palsu. Orang cerdas mendukung Roy Suryo CS mencari kebenaran, mengusut kebenaran, dan kelewatan kesalahan Jokowi membiarkan para korupsi berkeliaran rakyat jadi korban. Hukum negara kalau nggak mampu, hukum rakyat aja biar cepat selesai. Nepal bisa kok, masa kita nggak bisa? Ini adalah orasi terbaik yang pernah saya dengar, jelas, terstruktur, dan terkontrol. Ayo, rakyat mendukung masukan ke gorong-gorong lalu gorong-gorong ditutup biar Modiar tolong aparat Pol TNI jangan menghalangi pendemo. Yang dipentingkan ijazahmu yang asli, bukan temanmu beramai-ramai menunjukkan ijazahnya. Oke teman-teman, demikian saja video kita untuk kali ini. Semoga kita bisa berjumpa di video-video kita